Sobat milenial, merebak isu banyak negara bisa bangkrut, resesi dan sebagainya jika perang Rusia dengan Ukraina tidak kunjung selesai. Hal ini tentu berdampak bagi Indonesia. Walau ekonomi bertumbuh, namun kita tidak tahu seperti apa nasib perekonomian ke depan. Lalu, apa strategi sobat milenial menghadapi ekonomi sulit ini agar mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Apa itu resesi ekonomi? Akhir-akhir ini dunia tengah diliputi rasa khawatir akan terjadinya resesi. Indonesia menjadi salah satu negara yang tetap waspada dengan ancaman resesi. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Banyak negara di Asia, Eropa, dan Amerika terancam mengalami resesi. Resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto yang negatif, angka pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Penyebab resesi ekonomi. Resesi terjadi saat adanya penurunan produk domestik bruto selama 2 kuartal berturut-turut dalam 1 tahun berjalan. Resesi ditandai dengan melemahnya perekonomian global. Resesi ekonomi akan mengakibatkan penurunan semua aktivitas ekonomi seperti keuntungan perusahaan, lapangan kerja, dan investasi secara bersamaan. Resesi ekonomi biasanya identik dengan penurunan harga atau deflasi dan kenaikan harga yang tajam atau inflasi dalam proses yang disebut stagflasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resesi dalam satu negara, antara lain kehilangan kepercayaan terhadap investasi dan perekonomian, meningkatnya angka pengangguran, suku bunga meroket, pertumbuhan ekonomi yang menurun selama 2 kuartal berturut-turut, jatuhnya pasar modal atau saham, jatuhnya harga dan penjualan di sektor properti, hingga pesanan produksi pabrik yang menurun. Selain itu juga terjadi deregulasi atau pengurangan aturan yang akan menghambat aktivitas ekonomi tertentu. Adanya manajemen yang buruk, kontrol upah yang tidak baik, krisis kredit seperti penurunan penyaluran kredit perbankan, di mana nilai aset seperti properti, saham, dan emas terus meningkat. Hingga adanya deflasi, yakni kondisi ketika harga turun dari waktu ke waktu dan menyebabkan upah menyusut dan kemudian menekan harga. Kondisi ekonomi sulit menjadi pembelajaran. Kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat resesi ekonomi dapat menjadi pembelajaran bagi semua lapisan masyarakat termasuk kaum milenial. Pelajaran dan hikmah paling utama dari resesi perekonomian dan pandemi COVID-19 adalah tidak ada sesuatu yang pasti, sehingga harus mulai berpikir mengenai antisipasi, proteksi, dan investasi. Sobat milenial dapat bersyukur karena situasi krisis terjadi di usia muda dan masih produktif untuk bekerja. Bahkan jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, masih banyak perusahaan yang mencari. Namun, coba bayangkan jika hal ini terjadi ketika kamu sudah masuk tahapan pensiun. Pelajaran dari resesi ekonomi yang dapat diambil hikmahnya adalah mempersiapkan pondasi keuangan dengan baik. Jadi saat terjadi krisis, generasi milenial masih memiliki pegangan kuat. Saat kamu memiliki uang lebih, sebaiknya ditabung atau investasi. Bukannya tidak boleh menikmati, tetapi kamu harus mengalokasikan dan membuat pondasi keuangan kamu tetap sehat dan kuat. Dampak resesi bagi Indonesia.
Resesi yang terjadi di banyak negara lambat laun akan dirasakan oleh Indonesia. Beberapa dampak yang dapat dirasakan antara lain, perlambatan ekonomi yang membuat sektor real menahan kapasitas produksinya, sehingga pemutusan hubungan kerja atau PHK akan sering terjadi. Bahkan, beberapa perusahaan mungkin menutup dan tidak lagi beroperasi. Selain itu, kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan, sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman. Serta ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat, karena mereka akan lebih selektif dalam menggunakan uangnya, dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Tips menghadapi ekonomi sulit. Pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama merupakan salah satu pemicu resesi ekonomi di beberapa negara. Bahkan hal ini telah menyebabkan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin di berbagai negara juga ikut meningkat. Nah, sudah siapkah kamu jika kemungkinan skenario terburuk tersebut terjadi dan menimpa negara kita? Jika tidak siap, kamu harus tetap mempersiapkannya. Berikut beberapa cara yang bisa Sobat Milenial lakukan. Pertama, perencanaan keuangan 10, 20, 30, dan 40. Pastikan 20% dari dana yang kalian gunakan untuk investasi dialokasikan untuk dana darurat pada instrumen yang sangat liquid dan disiplin mempersiapkannya. Semakin besar proporsinya, maka akan semakin siap kalian dalam memenuhi kebutuhan di tengah kondisi resesi ekonomi. Perlu diingat ya Sobat Milenial, hal ini sangat penting karena bisa saja kamu kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatmu bekerja ditutup. Kedua, mulailah untuk mengurangi dan tidak menambah beban-beban pengeluaran seperti utang. Jika memungkinkan, maka segera lunasi. Atau jika dirasa masih sangat berat, maka segera negosiasikan dengan mengajukan ke lembaga jasa keuangannya untuk restrukturisasi. Jangan anggap enteng utang meskipun hanya dari kartu kredit. Karena kamu tidak akan tahu kondisi keuanganmu ketika resesi ekonomi menerpa. Ketiga, persiapkan dana cadangan atau sejumlah uang yang disiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi masalah dengan sumber penghasilan. Besaran rata-rata dana cadangan sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Misalkan pengeluaran bulanan 2 juta, berarti kamu harus punya dana darurat yakni 12 juta rupiah. Bagi milenial yang belum memiliki dana cadangan sama sekali, segeralah untuk mulai mempersiapkannya. Sebaliknya, bagi yang sudah memiliki dana cadangan, tidak ada salahnya untuk memperbesar jumlahnya untuk mengantisipasi jika terjadi masalah pada penghasilan kamu. Jangan sampai investasi atau tabungan kamu korbankan ya Sobat Milenial. Dana cadangan juga dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha ketika resesi sudah berakhir. Jadi, jangan sepelekan pentingnya mengumpulkan dana darurat. Keempat, lihat kembali portofolio investasimu. Jika kondisi pasar global sudah mulai menurun, maka segera atur ulang portofolio investasimu ke dalam bentuk yang lebih aman seperti emas atau deposito. Kelima, siapkan keranjang. Salah satu cara untuk mempermudah milenial dalam mengatur keuangan pada masa ekonomi sulit adalah dengan mempersiapkan keranjang pengeluaran. Untuk saat ini, tentu prioritas keranjang pengeluaran tersebut adalah dana darurat, proteksi, investasi, terakhir baru keranjang konsumsi. Namun, bukan berarti kamu dilarang melakukan konsumsi di luar kebutuhan primer. Pengeluaran yang sifatnya konsumtif masih bisa kamu lakukan asal tetap memperhatikan kesehatan keuangan. Keenam, hiduplah dengan sewajarnya dan tidak perlu panik ya Sobat Milenial. Tetap lakukan konsumsi seperti biasa karena ini bisa membantu ekonomi tetap tumbuh. Ingat,
Konsumsi masyarakat berperan besar pada pertumbuhan ekonomi loh. Namun, kamu tetap harus berkomitmen pada rencana keuangan dengan tetap menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi, serta dahulukan kebutuhan. Kurangi pembelian-pembelian sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu diperlukan, apalagi sifatnya hanya kesenangan jangka pendek. Ketujuh, peningkatan kemampuan untuk mengatasi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Semakin banyak keahlian yang kamu miliki, maka semakin besar pula peluang kamu untuk dipertahankan perusahaan atau dipekerjakan di perusahaan baru. Kedelapan, cermati perkembangan kondisi ekonomi terbaru dan mulailah memanfaatkan peluang di sekitarmu yang dapat bernilai ekonomi. Jangan ragu untuk melakukan usaha kecil-kecilan jika dirasa kondisi keuanganmu masih lemah, karena kamu jelas membutuhkan tambahan penghasilan untuk menopang keuangan keluarga. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini tentunya harus jadi perhatian para milenial, sebab pandemi COVID-19 membuat banyak negara terdampak termasuk Indonesia. Kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat resesi ekonomi bisa menjadi pembelajaran bagi semua lapisan masyarakat termasuk sobat milenial. Untuk itu, penting bagi sobat milenial melakukan antisipasi, proteksi, dan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi. Mulai dari menabung dana darurat, melakukan investasi, berhemat, hingga melakukan usaha kecil-kecilan untuk mengumpulkan pundi-pundi. Jangan patah semangat ya sobat milenial.